SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Sukoharjo yang luar biasa. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul, bertemu, bersilaturahim walaupun di dunia maya, yaitu dalam acara webinar Kombel MGMPI Sukoharjo dengan tema membuat perencanaan dan administrasi guru menyongsong tahun ajaran 2024-2025. Bapak Ibu guru IPA dan peserta webinar yang saya hormati dan yang luar biasa. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi penjenengan semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Sebelum acara kita mulai, Bapak Ibu, untuk kita informasikan bahwa ini adalah acara pertama Kombel MGIMP IPA SMP Kabupaten Sukoharjo. Kita mengadakan event yang pertama, alhamdulillah, insya Allah nanti berjalan lancar. Gimana suara saya? Bisa terdengar Bapak Ibu? Bisa dengan jelas, Pak. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nggih. Sekali lagi saya ulangi bahwa ini adalah acara perdana di Kombel MGIP IPA SMP Sukoharjo. Ya, mohon maaf, mungkin baru kali ini kita bisa mengadakan acara seperti siang hari ini. Untuk sebelumnya akan saya sapa dulu peserta kita di khususnya di Sukoharjo. Pertama dari Rayon 1 nanti bisa yang saya sapa bisa mengangkat tangan menunjukkan kalau siap sudah hadir. Untuk yang dari Subrayon 1 yaitu dari Sukoharjo. Mana yang dari Sukoharjo bisa tunjuk jari, bisa eh, memvisualisasikan videonya, yes, dan angkat tangan. Sukoharjo, mana Sukoharjo? Hadir. Terus yang kedua dari Kecamatan Grogol. Sudah hadir Kecamatan Grogol, baik Grogol 1, 2 maupun 3. Terus dari Nguter yang masih Suprayang 1, Nguter 1, 2, 3 maupun dari yang swasta. Hadir nggih? Sudah ada perwakilan minimal. Yang kedua dari Suprayon 2 yaitu Kartosuro Gatak Bagi. Insya Allah sudah ada perwakilannya nggih, Kartosuro 1, 2, 3, Gatak 1, 2, Bagi 1, 2 dan SMP swasta. Terus dari Suprayon 3 yaitu Butaru, Hulu Tawangsari Weru. Insya Allah sudah ada perwakilan semua nggih. Atau bahkan mungkin ikut semua, alhamdulillah. Terus dari Suprayon 4 yaitu Polokarto, Mojolaban, Bendosari. Polokarto 1, 2, 3, 4 ya Pak Gianto, selamat datang. Dari Mojolaban, dari Mendosari 1, 2, 3. Alhamdulillah, insya Allah minimal ada perwakilan dan mungkin ada yang dari Suprayon yang hadir semua. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru-guru hebat di Kabupaten Sukoharjo. Mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa eh, untuk bertukar pengalaman, bertukar ilmu, bersama-sama belajar demi memajukan MGMP IPA SMP Sukoharjo.
Bapak Ibu yang saya hormati, eh, ada beberapa alasan kenapa kita harus membentuk Kombel Belajar di PMM. Ini akan saya utarakan manfaat, beberapa manfaat Kombel yang kita bentuk, yaitu yang pertama dari komunitas belajar itu kita akan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita, yaitu dengan kita berkolaborasi, ber- berbagi praktek baik. Nah, monggo nanti Bapak Ibu mungkin setelah ini bisa memanfaatkan Kombel Belajar kita, yaitu untuk berbagi praktek baik. Monggo silahkan nanti, dan tidak harus di Kombel kita, di Kombel sekolah Bapak Ibu silahkan. Kalau mau menggunakan Kombel MGIP Pak Soekarjo silahkan, nanti bisa menghubungi saya atau Bu Yuni atau Pak Heru. Itu yang pertama dari manfaat komunitas belajar, yaitu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Yang kedua, insya Allah dengan Kombel kita, kita bisa meningkatkan profesionalisme guru. Kita karena sudah bersertifikat profesional sebagai guru, kita harus selalu meningkatkan profesionalisme kita, yaitu dengan Kombel ini kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop, diskusi, dan yang lainnya. Monggo, penjenengan tidak hanya ikut Kombel di IPA saja, bisa mengikuti pelatihan, workshop, diskusi Kombel dengan Kombel-Kombel yang lain. Alhamdulillah sudah ada Kombel IPA di sini, mari kita manfaatkan, kita gunakan untuk eh, semakin memajukan MGIP IP Sukoharjo ini sehingga kita eh, semakin meningkat profesionalisme kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita saling memberi dukungan emosional dan motivasi, memberi semangat kepada teman sejawat, pada guru-guru yang lain, memberi motivasi, memberi dukungan emosional dengan dalam barangkali ada hal-hal yang menjadi tantangan dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah. Ya. Kita saling memotivasi sehingga kita bisa memecahkan hal-hal atau tantangan-tantangan yang ada dalam dunia pendidikan kita. Kemudian yang keempat, tujuan dari Kombel kita yaitu kita meningkatkan kreativitas dan inovasi guru. Yaitu monggo kita berbagi, berdiskusi, berkolaborasi sehingga nanti akan ada ide-ide baru atau inovasi pembelajaran yang kita terapkan di pembelajaran kita. Barangkali kita bisa menularkan kepada teman-teman yang lain, punya ide-ide baru dan saling berbagi, sehingga kita lebih kreatif dan lebih berinovasi dalam pembelajaran kita. Terus, manfaat yang berikutnya dari Kombel yang kita bentuk adalah kita membangun jaringan profesional atau ada peluang networking, yaitu kita membantu pengembangan karir bagi Bapak Ibu guru serta bisa bertukar informasi yang bermanfaat, terutama untuk pengembangan eh, karir dari Bapak Ibu guru. Yang berikutnya manfaat dari Kombel yang kita bentuk yaitu kita memberi akses ke sumber daya dan materi pembelajaran. Dari komunitas ini kita saling berbagi materi pembelajaran eh, seperti bahan ajar, kemudian modul ajar dan sebagainya. Sehingga di antara kita tidak ada yang kesulitan untuk mendapatkan sumber ajar dan materi ajar yang kita butuhkan. Dan yang berikutnya pula, Kombel kita bermanfaat sebagai evaluasi dan umpan balik bagi kita. Evaluasi, kita bisa menerima evaluasi dari teman-teman yang membangun kita ke arah yang lebih baik atau yang bersifat konstruktif dan membantu kita untuk memperbaiki kualitas pengajaran kita. Saya yakin kita masih banyak kurangnya tentang kualitas pembelajaran kita. Dengan ini, dengan evaluasi dari teman-teman, dengan umpan balik, kita akan semakin memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Dan yang berikutnya lagi, yang terakhir, yaitu dengan Kombel ini kita bisa meningkatkan
kompetensi teknologi. Karena di era digital ini kita harus eh, semakin tetap mengikuti perkembangan dari eh, komunitas belajar ini. Kita bisa menggunakan teknologi di bidang pendidikan. Jadi kita eh, tidak 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 mendapat predikat guru gaptek. Ya, insya Allah guru IPA, insya Allah tidak eh, raketang, ya sebisanya bisa mengikuti perkembangan zaman di era digital ini. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini, Bapak Ibu, dengan memanfaatkan komunitas belajar di PMM, kita tidak hanya meningkatkan pengalaman pribadi kita, tetapi kita juga bisa berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Mungkin itu beberapa eh, manfaat Kombel yang kita bentuk, Bapak Ibu. Mari kita gunakan Kombel yang sudah ada ini untuk hal-hal yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, untuk semakin menjadi guru-guru yang hebat, khususnya guru IPA di SMP Kabupaten Sukoharjo. Dan selaku Ketua Kombel, saya sekali lagi pertama mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi pada pagi hari ini. Dan tak lupa saya juga minta maaf barangkali dalam pelaksanaan nanti dari awal sampai akhir banyak kekurangannya. Mohon maaf karena ini baru perdana, barangkali masih perlu penyempurnaan-penyempurnaan, ada kurangnya, mohon dimaafkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan webinar Kombel MGMP IPA SMP Sukoharjo ini dengan tema membuat perencanaan dan administrasi guru menyongsong tahun ajaran 2024-2025. Semangat Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru hebat Kabupaten Sukoharjo. Selamat mengikuti, sukses buat penjenengan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, eh, Bapak Ibu. Demikian dari sambutan dari Bapak Widayat Sarjana Pendidikan. Beliau selain sebagai Ketua Komunitas Belajar MGMP IPA SMP Kabupaten Sukoharjo di PMM, beliau juga sekarang aktif mengajar di SMP Negeri 2 Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo sebagai pengajar IPA. Terima kasih Bapak Widayat atas sambutan yang diberikan, di mana sambutan kali ini kita menyimpulkan bahwa ucapan syukur telah melaksanakan webinar dan ucapan terima kasih atas partisipasi seluruh anggota komunitas belajar SMP Kabupaten Sukoharjo untuk semakin bersemangat melaksanakan kegiatan-kegiatan terutama webinar-webinar pada sesi berikutnya. Kemudian berikutnya mari kita menuju materi pertama oleh Ibu Dr. Anda Krisnandari Titik, Magister Pendidikan, yaitu tentang profesionalisme guru. Ibu Krisnandari Titik yang akrab dipanggil Bu Titi, beliau merupakan anggota atau pengurus MGMP IPA SMP Kabupaten Sukoharjo. Kemudian beliau juga aktif mengajar di SMP Negeri 1 Sukoharjo yang merupakan SMP terbaik di Sukoharjo. Monggo untuk Bu Krisnandari Titik dipersilakan. Terima kasih, Mbak Yuni. Bisa diterima suara saya? Bisa, dengan jelas, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Koordinator MGMP IPA, Bapak Suratman SPD MPD, yang kami hormati pengurus IPA, SMP Kabupaten Sukoharjo. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun hanya di webinar. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu guru IPA khususnya,
dan Bapak Ibu pengikut pada umumnya. Semoga dalam keadaan sehat di tempat Bapak Ibu masing-masing. Salawat dan salam semoga masih selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, di awal tahun ajaran 2024-2025 ini, mari kita mengingat kembali tugas kita sebagai guru. Tugas yang sangat mulia yang diamanatkan di dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2023, kemudian juga di Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005, dan PP nomor 74 tahun 2008. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf untuk Mas Bram, materinya mohon ditayangkan. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam Undang-Undang Guru, Halo, Bu Titik. Maaf Ibu Titi, untuk suara tidak terdengar. Mbak. Saya cek masih ada di ruang Zoom ini, Pak. Tapi suara belum terdengar. Kok mati? Suaranya Bu Titik kok nggak ada. Bu Titik sepertinya terpental. Terpental? Aduh. Oh, baru saja terpental. Apa sinyalnya kurang bagus ya? Mungkin sinyal. Sinyal apa secara otomatis kadang kalau pakai HP kadang sok gitu. Terpental secara otomatis. Mana ini? Bu Titik, halo. Bu Titik, halo. Bu Titik, pripun ada masalah? Nah, ini sudah. Monggo Pak Heru, sambil menunggu Ibu Titik bergabung, bisa disampaikan mungkin ada informasi atau berkaitan dengan segala sesuatu di MGMPI Pak Kabupaten Sukoharjo bisa disampaikan di sini. Sambil menunggu Ibu Titik untuk bisa bergabung, Bapak. Baik, terima kasih. Ya, ini Bapak Ibu mohon maaf ya sambil menunggu Ibu Krisnandari untuk memperbaiki sinyalnya ya. Maka saya sarankan pada teman-teman semua beli HP sama beli sinyal. Ya. Ya, jadi kegiatan yang kita laksanakan adalah dalam rangka untuk memfasilitasi sekaligus melayani teman-teman guru-guru IPA yang sebenarnya ya kegiatan yang kita lakukan ini adalah merupakan kegiatan yang istilahnya rutin ya, rutinitas mengawali tahun pelajaran untuk kita melayani anak didik kita masing-masing dengan persiapan yang optimal dan maksimal. Sebagaimana perintah agama, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jadi kalau kamu diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu ya kerjakan dengan semaksimal. Maka kita buat persiapan, perencanaan dan seterusnya sehingga ketika tiba waktunya kita sudah siap dengan betul-betul persiapan. Bapak Ibu, jadi dunia sebegitu kelihatan sempit sekarang ininya. Begitu kelihatan sangat sempit sekali.
ya. Kalau kita bandingkan dengan masa-masa di mana kita waktu kecil, betapa lebar dan luasnya dunia itu, wah sekarang ini ya ya dengan kemajuan iptek, ya kemajuan iptek, berbagai apa itu medsos sebegitu banyaknya yang melingkupi kita, sehingga komunikasi pun menjadi sangat mudah. Komunikasi bisa kita laksanakan dengan sangat mudah sekali, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita memulai dengan kegiatan webinar. Ya, webinar mungkin sudah tidak asing lagi, apalagi beberapa waktu kemarin pada saat kita terkena pandemi COVID, ya bahkan kegiatan pelaksanaan pembelajaran pun harus melalui apa itu daring, ya di dalam jejaring atau secara online. Nah, mengapa sekarang ini sudah tidak ada COVID kok masih banyak daring? Ya inilah kemajuan teknologi. Bapak Ibu, kalau kita mengumpulkan teman-teman semuanya dalam satu tempat itu mungkin apa itu membutuhkan berbagai hal yang begitu banyak dan repot. Nah, dengan cara seperti ini adalah merupakan satu hal yang sangat mudah. Ya, gampang banget istilah kita untuk kita berkomunikasi, bertemu, ya tidak jadi masalah melalui apa itu dunia maya, nggak masalah, toh sama juga. Nah, di hasilnya pun juga sama, asalkan kita mengikuti dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, anggota komunitas, ya, komunitas yang terdaftar, anggota Kombel, ya, toh, untuk komunitas belajar MGMP Kabupaten Sukoharjo itu tercatat 147. Kalau guru IPA itu kira-kira lebih kurang 300. Ya. Ini yang berpartisipasi tadi 134, yang masuk ini 79. Artinya apa? Memang belum optimal. Tapi tetap kita syukuri sebagai suatu langkah awal untuk memperbaiki diri kita semuanya. Jadi Bapak Ibu, kita rancang materi itu sebenarnya nanti 2 materi, ya. Yang pertama adalah materi untuk mengingatkan kembali tentang profesionalitas guru dengan 4 kompeten yang harus kita miliki. Nah, harus itu, ya. Yang kesemuanya itu nanti akan tergambar secara real ketika kita mencetak SKP, sasaran kinerja pegawai, ya, yang bagi khusus guru itu sudah tersinkron dari kinerja BKN dengan kinerja yang ada di PMN. Nah, ini Bapak Ibu juga dalam rangka untuk memfasilitasi teman-teman, ya, agar kegiatan yang ada di MGMP tidak sekedar kita melaksanakan kegiatan, tapi juga mendapatkan sertifikat, ya, sertifikat kegiatan yang telah mendapatkan izin resmi dari PMM, Platform Merdeka Mengajar, tentu disesuaikan dengan porsinya masing-masing di dalam Bapak Ibu menyusun RHK. Jadi nanti monggo ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, profesionalitas guru dengan 4 kompetensi, kompetensi kepribadian, sosial, pedagogi, dan juga kompetensi profesionalisme, itu menuntut kita untuk selalu siap. Nah, kegiatan seperti ini dalam rangka untuk meningkatkan 2 kompeten tadi. 1, kompeten pedagogi, dan 2 adalah kompetensi pada profesionalisme. Nah, nanti secara luas akan disampaikan oleh Bu Titi itu. Nah, kemudian yang berikutnya setelah kita paham itu Bapak Ibu, kita perlu mempersiapkan apa terjadi persiapan guru, istilahnya sudah ngelontok semua di bagian kepala. Nah, itu sudah ngelontok semua di bagian kepala. Kita tinggal melanjutkan untuk memberikan bekal kepada teman-teman. Berupa apa? Berupa kelengkapan semuanya keadministrasian guru. Nah, itu. Ya, setiap kali awal tahun kan kita
itu menyampaikan kembali, mengingatkan kembali tentang apa-apa yang kita siapkan. Nah, itulah nanti yang akan kami sampaikan dan kami bagikan kepada seluruh peserta. Ya, kami bagikan secara gratis, ya gratis, ya, untuk dapat dimanfaatkan oleh teman-teman. Secara prinsip sebenarnya ya apa? Mulai dari apa itu kalender pendidikan, kemudian CP, TP, ATP, modul, assessment, ya. Itu semuanya nanti akan kita siapkan Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu tinggal ATM. ATM. Apa itu? Amati, kemudian tiru dan modifikasi. Silahkan nanti Bapak Ibu manfaatkan. Tetapi itu hanya sampel Bapak Ibu. Hanya sampel. Jadi nanti Bapak Ibu dapat untuk mencari sumber-sumber yang lain. Dari PMM banyak sekali. Dari media-media mainstream yang lain juga banyak sekali. Silakan. Tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu untuk yaitu berselancar pada media-media tersebut. Untuk apa? Untuk mengambil manfaat. Nah, lalu yang dari MGMP kita bagaimana? Ya sudah disesuaikan. Bisa jadi antara satu sekolah dengan sekolah yang lain tidak sama ya di dalam menyampaikan materinya, metode pembelajarannya, model-modelnya dan seterusnya. Jadi itulah Bapak Ibu yang melatar belakangi dan mendasari kepada kita untuk apa itu memanfaatkan forum apa itu webinar ini dalam rangka untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi tupoksi kita sebagai guru. Tadi diingatkan oleh Bapak Widayat selaku Ketua Komunitas Belajar agar kita tidak gaptek. Nah ini, jadi nanti Bapak Ibu sarana yang ada di dalam apa itu komunitas belajar kita, nanti insya Allah kita punya gambaran secara rutin setiap 1 bulan sekali kita adakan dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Wow, selamat bergabung kembali Bu Titi. Selamat Mohon bergabung, maaf, Titi. tadi terputus. Oh ya. Nggih. Nggak tahu kok, biasanya lancar ini kok terputus. Wah. Monggo Apa dilanjut belum dulu. beli sih? Oh, loh. Monggo lanjutkan, sila. Nanti Oke. saya akan apa itu sambung lagi nanti, nggih. Terima kasih. Nggih, monggo Bu Terima Titi kasih, untuk Mbak melanjutkan Yuni, untuk melanjutkan materi. Monggo Bu Titi dipersilakan. Terima kasih Pak Heru Terima kasih sudah Mbak Yuni. mengisi ini waktu kekosongan kami. Oke, monggo Bu Titi. Terima kasih Bu Yuni. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf tadi terputus sebentar. Saya ulang Bapak Ibu bahwa di tahun ajaran 2024-2025 ini ya, kita sebagai guru mengingat kembali bahwa tugas kita seperti yang diamanahkan di Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, kemudian di Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2005 dan PP nomor 74 tahun 2008. Di situ jelas terpampang bahwa guru adalah pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, kemudian mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sehubungan dengan tugas tersebut, Bapak Ibu, mari kita lanjut bahwa untuk menguasai kompetensi pendidik itu ada 4 kompetensi yang perlu kita kuasai. Jadi sehubungan dengan tugas tadi, maka Bapak Ibu guru dituntut untuk menguasai kompetensi pendidik yang terdiri dari 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Mohon maaf Bapak Ibu, ini hanya mengingatkan kembali. Jadi untuk mereview saja, walaupun sebenarnya tugas-tugas ini sudah kita laksanakan, tapi kita hanya mengingat kembali dari tugas kita sebagai guru agar menjadi guru yang profesional. Kompetisi sendiri, Bapak Ibu, itu merupakan seperangkat pengetahuan, ya, keterampilan, kemudian juga perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Jadi kita sebagai guru memang sudah seharusnya kita harus menguasai 4 kompetensi: pedagogik, kemudian kepribadian, sosial, dan profesional. Kita lihat yang pertama adalah yang kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini suatu kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Bapak Ibu, tentu kita sudah melaksanakan bertahun-tahun ya. Bahkan saya sudah hampir purna ya. Namun mari kita mengingat kembali ya. Jangan sampai justru kita di zona nyaman kemudian kita lalai dengan kompetensi yang harus tetap kita laksanakan, harus kita terapkan. Jadi yang kompetensi pedagogik ini kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Ini hubungannya dengan kelas atau di dalam kelas, tugas kita di dalam kelas. Saya kira salah satunya yaitu mengenal karakteristik anak didik. Jadi mengenal karakteristik anak didik. Apa yang perlu kita kenal dari anak didik karakteristiknya? Ya dari aspek fisik, kemudian moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, juga intelektual dari peserta didik. Kita sebagai guru perlu mengenali tersebut. Kemudian yang kedua, menguasai teori belajar. Ini sudah kita peroleh ketika kita kuliah dulu. Ada beberapa teori belajar. Salah satunya teori behaviorisme. Teori ini menekankan bahwa perubahan dalam tingkah laku itu sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Ya. Jadi perubahan tingkah laku sebagai akibat interaksi antara stimulus dan respon. Sehingga guru harus memberikan stimulus atau rangsangan agar timbul respon yang berupa tingkah laku. Ini tentunya juga sudah kita sering laksanakan. Nanti kalau responnya atau tingkah lakunya itu baik, biasanya kita beri reward. Kalau tidak baik atau kurang baik, kita beri punishment. Ini salah satu teori behaviorisme. Kemudian juga kita mengenal teori kognitisme. Mungkin Bapak Ibu juga masih ingat. Teori ini memiliki perspektif bahwa peserta didik itu memproses informasi dari pelajaran melalui upaya pengorganisasian, menyimpan, dan kemudian menentukan hubungan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah ada atau yang sudah ada pada diri peserta didik. Nah, dengan teori belajar yang kognitisme ini, guru lebih mementingkan proses. Ya. Kita harus salah satunya harus mementingkan proses dibanding hasil belajarnya.
Artinya proses kita laksanakan sebaik-baiknya, karena itu merupakan proses dalam rangka anak tadi memproses informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisasi, menyimpan, kemudian menentukan hubungan antara pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan baru. Dalam hal ini berarti guru itu harus banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi, kemudian presentasi, mengemukakan pendapat. Itu menurut teori kognitisme. Kemudian yang ketiga, kita dulu juga pernah dengar teori humanisme. Teori ini pada prinsipnya memanusiakan manusia. Ini Bapak Ibu. Jadi anak didik kita anggap sebagai anak, memanusiakan manusia. Jadi kita harus memperhatikan, kemudian memotivasi, memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, kemudian juga memahami karakter peserta didik. Itu menurut teori humanisme. Kemudian ada teori juga konstruktivisme. Teori ini memberikan keaktifan terhadap peserta didik untuk belajar menemukan sendiri, mengkonstruksi, menemukan sendiri kompetensinya atau teknologi dan hal-hal lain yang diperlukan untuk mengembangkan dirinya sendiri guna memberikan pembelajar, guna mengaktualisasikan dirinya atau peserta didik itu sendiri. Di sini biasanya guru itu memberikan pelajaran yang berbasis proyek. Demikian Bapak Ibu, itu hanya sekilas. Ada beberapa teori tentang belajar. Tentunya hal ini juga sudah sering kita laksanakan. Teori behaviorisme itu di dalam kelas kita juga sudah sering kita terapkan. Kognitisme juga sering. Humanisme ini juga sudah sangat sering, apalagi sekarang tidak boleh ada perundungan, sehingga prinsip memanusiakan manusia ini sangat dijunjung tinggi. Kemudian juga teori konstruktivisme. Ini sudah jelas kita sering memberikan pelajaran yang berbasis proyek. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, mengembangkan kurikulum. Nah, ini. Mengembangkan kurikulum ini terkait dengan mata pelajaran yang kita ampu. Utamanya adalah IPA. Ya. Jadi kita kembangkan sesuai dengan kemampuan kita. Berikutnya adalah kegiatan pembelajaran yang mendidik. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. Ini tentunya kegiatan pembelajaran yang bisa membentuk karakter anak, karakter yang baik. Kemudian memahami dan mengembangkan potensi untuk mengaktualisasi potensi peserta didik. Jadi kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Kita beri kesempatan. Maka di salah satu teori tadi, teori belajar tadi, juga ada di situ. Yaitu teori kognitisme tadi juga memberikan kesempatan peserta didik untuk menghubungkan antara pengetahuan awal dengan pengetahuan yang baru. Yang keenam adalah komunikasi dengan peserta didik secara efektif dan santun. Nah ini Bapak Ibu, kita di kelas juga sudah sering menerapkan ya dalam hal komunikasi itu efektif, kemudian juga santun. Tidak terlalu banyak, artinya mengajar itu dengan maaf selometan ya, tapi kita agak efektif dan juga santun dengan bahasa yang santun. Yang ketujuh, penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Untuk kepentingan pembelajaran. Nah ini tentunya juga
kita selalu mengevaluasi ketika kita berada di kelas, kemudian juga menilai untuk formatif itu hubungannya dengan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Ini Bapak Ibu hanya mengingatkan saja untuk kompetensi pedagogik yang perlu kita kuasai hubungannya dengan tugas kita sebagai guru agar menjadi guru yang profesional. Kemudian yang kedua, kompetensi kepribadian. Monggo Mas Bram untuk digeser kompetensi kepribadian ya. Di sini berkaitan dengan karakter guru. Berkaitan dengan karakter guru yang wajib dimiliki agar menjadi teladan bagi peserta didik. Makanya namanya kompetensi kepribadian. Salah satunya bertindak sesuai dengan norma agama. Saya yakin kalau kita bertindak berperilaku norma agama, itu sudah di jalan yang bagus, yang baik. Kemudian hukum, tidak melanggar hukum, sosial, serta konsisten pada norma tersebut. Ini tentang kepribadian. Kemudian memiliki sifat mandiri dan memiliki etos kerja sebagai guru, serta bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang tinggi. Kemudian berpengaruh positif dan disegani. Jadi kita sebagai guru bisa memberikan pengaruh positif, bukan pengaruh negatif, juga disegani. Anak-anak itu sungkan, dalam arti bukan tidak berani, bukan meremehkan, tapi sebagai guru itu alangkah baiknya untuk bisa bersikap agar bisa disegani oleh peserta didik. 4, memiliki norma religius dan diteladani. Ini tadi otomatis kalau kita tadi norma agama kita laksanakan dengan baik, itu jelas nanti akan bisa diteladani oleh peserta didik kita. Senantiasa jujur dalam bertindak. Jujur Bapak Ibu, ini harus teguh. Kejujuran penting. Yang keenam, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap. Mantap, stabil, kemudian dewasa, arif, dan bijaksana. Ini kalau di kelas kita kalau penampilannya oke ya. Ini juga anak-anak pasti senang memandang Bapak Ibu gurunya itu kalau pakainya rapi, bersih, kemudian penampilannya juga mantap. Itu saya kira anak-anak juga atau peserta didik juga akan memandang dan meneladani dari guru yang bersangkutan. Kemudian juga menjunjung tinggi kode etik guru. Saya kira Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kode etik guru. Ini hubungannya dengan kompetensi kepribadian. Bapak Ibu tentunya juga pernah belajar waktu SMP ya. Dulu kita juga pernah diajar oleh Bapak Ibu guru kita. Pasti ada beberapa Bapak Ibu guru yang masih kita kenang, masih ada di benak kita. Mungkin tentang penampilannya, mungkin tentang sikapnya, mungkin tentang kejujurannya, atau mungkin tentang hal lain. Nah, seperti itu sehingga kita nantinya juga kalau berkepribadian baik, tentunya juga akan dikenang oleh anak didik kita di tahun-tahun atau di masa yang akan datang. Saya yakin Bapak Ibu juga punya kenangan dari guru Bapak Ibu ketika mungkin masih di SD, SMP, atau SMA. Nah itu tentu seperti itu nanti juga terjadi pada kita. Kita juga akan dikenang peserta didik kita, anak didik kita itu mungkin sampai 30 tahun yang akan datang atau sampai kapanpun akan teringat. Oh kalau Bu itu biasanya orangnya begini-begini, tanggung jawab, kemudian disiplin, dan jujur, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu, mari kita bangkitkan kembali kompetensi kepribadian ini agar kita tidak pesimis ya, menjadi guru. Yang ketiga adalah kompetensi sosial.
Kompetensi sosial ini kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif, efisien dengan peserta didik. Kemudian juga sesama guru, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Ini kompetensi sosial. Ini juga sangat penting, Bapak Ibu. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, dan latar belakang. Jadi kita tidak membeda-bedakan, kita tidak memilih atau hanya menyuruh misalnya, siswa yang cantik atau yang ganteng atau yang bagaimana, tapi kita harus bersifat objektif, tidak memandang jenis kelamin, ya, agama, ras, kondisi fisik. Lah ini kondisi fisik ini Bapak Ibu biasanya yang menjadi yang membekas ke anak-anak. Wah, saya ini begini nggak pernah disuruh bu guru misalnya, nggak pernah disebut namanya misalnya. Nah ini kompetensi sosialnya mari kita tingkatkan. Memang kita juga sebenarnya harus mengenali peserta didik itu kesemuanya dari karakter tadi. Nama anak itu kalau disebut sangat senang. Diperintah itu dengan menyebut namanya itu ternyata sangat senang. Oh ternyata bu guru hafal dengan nama saya. Tapi kalau hanya ditunjuk kamu itu rasanya kurang menghargai anak. Alangkah baiknya memang kita menyebut, memanggil atau menyuruh anak itu dengan namanya, itu akan lebih menyenangkan anak atau peserta didik. Kemudian yang kedua, komunikasi secara efektif dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Ini saya kira kita semuanya orang tua ya sudah bisa memahami bagaimana komunikasi secara efektif dengan sesama teman, dengan tenaga pendidikan, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Ini maksudnya dimanapun berada, kita sebagai guru harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri, baik itu sosial budaya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ya. Jadi kompetensi sosialnya akan muncul apabila kita memang mampu beradaptasi dimanapun berada. Kemudian berkomunikasi dengan lisan dan tulisan. Itu tentunya sudah terlaksana ya Bapak Ibu, berkomunikasi dengan lisan dan tulisan. Yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Ini Bapak Ibu, ini menyangkut kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki guru agar tugas guru dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Kalau kompetensi profesionalnya ini kurang Bapak Ibu, kita tidak dipercaya atau tidak dihargai murid. Artinya peserta didik, artinya kita harus betul-betul menguasai materi pelajaran kita. Baik struktur pelajarannya, konsep, pola pikir, keilmuannya, itu mari tak henti-henti kita terus belajar, meningkatkan kompetensi profesional kita dengan banyak literasi. Ya. Sekarang literasi banyak sekali medianya. Kemudian yang kedua, mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan yang lebih luas. Sekarang memang guru dituntut untuk berkreatif, ya, inovatif. Ya. Jadi intinya guru tidak istilahnya. Biasanya kalau sudah di zona nyaman, kemudian ya sudah nyaman begini begitu. Kita kurang mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif. Mari Bapak Ibu kita tingkatkan kreativitas kita. Kemudian yang ketiga, mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan. Reflektif, kita selalu merefleksi apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kompetensi profesional, kompetensi yang lain-lain. Kita
bertindak reflektif, merefleksi diri, ya, demi mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan. Dan yang keempat, mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran serta pengembangan diri. Seperti yang disebutkan oleh Ketua Rombel tadi, bahwa guru IPA alhamdulillah tidak gaptek. Hampir semuanya mengenal IT dengan baik, ya. Bahkan berbagai kegiatan di MGMP yang Bapak Ibu ikuti juga menunjukkan bahwa Bapak Ibu guru IPA tidak gaptek. Itu Bapak Ibu antara lain keempat kompetensi. Mohon maaf saya hanya mengingatkan saja karena ini sudah kita laksanakan sehari-hari, sudah kita jalankan. Ya. Nah ini jadi kesimpulannya Bapak Ibu, dengan menguasai 4 kompetensi tersebut, maka sudah pasti bahwa guru tersebut dapat melegenda. Artinya guru tersebut akan senantiasa diidolakan oleh setiap peserta didik pada masa apapun. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kita itu juga punya kenangan dengan guru-guru kita di masa yang lalu. Guru SD, guru SMP, SMA. Ya. Nah ini harapan kita juga bisa melegenda. Kalau kita menguasai keempat kompetensi tadi, insya Allah itu akan melegenda di hati anak-anak. Atau guru yang menginginkan untuk melegenda bagi peserta didiknya haruslah menguasai. Jadi kita harus berusaha ya, agar yang dikenang juga baik, kita melaksanakan tugas juga baik, ya, sesuai dengan tugas kita menjadi guru yang profesional. Ya, ini dilengkapi dengan menguasai 8K. 1, kasih sayang. Anggaplah anak-anak kita peserta didik itu seperti anak kita sendiri. Kadang kita elus rambutnya, kita belai ya. Maksudnya yang ibu-ibu, bapak-bapak itu yang memposisikan seperti orang tuanya. Seperti orang tua sendiri. Orang tua terhadap anak kita sendiri. Kemudian kepedulian. Kadang kita di kelas karena berbagai beban kita, ya, beban harus ini, akhirnya kepeduliannya ini kurang. Tidak begitu peduli. Ya. Mari Bapak Ibu, ketika kita masuk kelas, kita tinggalkan semua beban kita. Ya. Kita fokus pada kelas kita tingkatkan kepedulian. Kemudian juga kesabaran. Ya. Biasanya ada siswa yang maaf agak kurang pengetahuannya, apalagi sekarang sekolah-sekolah kan zonasi, jadi anak itu beraneka ragam pengetahuan awalnya. Itu kadang kesabaran kita itu diuji. Kadang anak membaca saja masih gradul, menulisnya tulisannya tidak bisa dibaca. Nah, ini merupakan kesabaran kita sebagai guru. Kreativitas tinggi. Ya, setiap kita ke kelas dengan model pembelajaran, dengan kreativitas kita yang beraneka ragam itu nanti akan menimbulkan semangat anak-anak dalam belajar. Kemudian kerendahan hati. Ya, kita tidak tinggi hati. Merasa guru kemudian sewenang-wenang terhadap anak didik, apalagi dari segi fisik, dari segi. Nah, ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Kebijaksanaan. Ya, dalam menyelesaikan masalah, kita selalu berpijak pada kebijaksanaan. Kita yang bijaksana, objektif. Kemudian komitmen, kita pegang komitmen yang tinggi sebagai guru profesional tadi. Dan yang terakhir adalah kejujuran. Bapak Ibu, ini saya hanya mengingatkan saja di awal tahun ajaran 2024-25, mari kita semangat untuk meningkatkan tugas kita sebagai guru yang profesional tadi. Apa yang saya sampaikan, mohon maaf segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Saya tutup.
Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Materinya sangat menarik meskipun tadi ada beberapa kendala, tapi ternyata alhamdulillah webinar dapat berlangsung. Dapat kita simpulkan tadi nggih bahwa dalam kita sebagai guru ada 4 kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Jika kita sudah berhasil melaksanakan seluruh keprofesionalan itu, maka kita akan menjadi guru yang selalu dirindukan peserta didik. Begitu nggih Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab nanti setelah materi yang kedua selesai nggih Bu. Jadi nanti setelah materi selesai semua, maka akan ada sesi tanya jawab. Baik, berikutnya materi yang kedua oleh Bapak Heru Setiawan, Sarjana Pendidikan, yaitu tentang administrasi guru menurut tupoksi. Beliau adalah Ketua MGMP IPA Kabupaten Sukoharjo. Beliau juga mengajar di SMP Negeri 2 Kartasura. Beliau mengajar mata pelajaran IPA. Nah, sekarang beliaunya akan menyampaikan materi yaitu tentang administrasi guru menurut tupoksi. Bapak Ibu, Bapak Heru, apakah sudah siap? Siap. Oh, baik. Monggo Bapak Heru Setiawan dipersilakan. Ya. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada teman-temanku saya sapa, tak bisa aku sebut satu persatu, tapi semuanya adalah yang saya cintai dan saya banggakan. Guru-guru hebat, khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Tapi ternyata tidak hanya Kabupaten Sukoharjo saja. Tadi saya melihat, menyimak ada yang dari Aceh, ada juga yang dari Jepara. Selamat bergabung teman-teman. Prinsipnya ketika kita mau belajar dari manapun, maka kita akan mendapatkan tambahan ilmu dan pengetahuan. Pertama-tama tentu puji syukur tidak lupa untuk kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan nikmat dan juga karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan webinar ya, dalam rangka untuk menyongsong kembalinya tahun ajaran baru, tahun pelajaran 2024-2025. Saya ucapkan selamat pada teman-teman semuanya yang telah menghantarkan anak didik pada gerbang untuk melanjutkan harapan dan meraih cita-citanya. Naik ke kelas 7, naik kelas 8, naik kelas 8, naik kelas 9, lulus, dan kemarin kita baru menyelesaikan PPDB, ya kita siapkan dengan sebaik-baiknya agar anak-anak yang punya harapan tinggi dalam rangka untuk meraih cita-citanya bisa kita layani dengan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin. Bapak Ibu, melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Krisnandari Titik, Mariati MSI, berkenaan dengan tugas guru, tugas profesionalisme guru. Yang mana kita sebagai seorang guru, ya mau tidak mau harus dituntut dengan 4 kompetensi itu, ya diantaranya kita harus mempersiapkan melayani anak didik, yaitu dengan persiapan yang penuh, dengan segala administrasi yang dibutuhkan. Baik, ya. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, peserta, bahwa nanti akan kita share link untuk presensi. Silakan diisi share untuk presensi, karena presensi itu nanti akan jadi dasar kita untuk
mencetak sertifikat. Kemudian juga link materi. Ya, link materi, link untuk mengunduh perangkat. Ya, karena pada prinsipnya yang utama itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengunduh perangkat nanti bisa melalui link yang akan disampaikan oleh admin Mas Brahmantia agar Bapak Ibu guru bisa mengunduhnya secara langsung. Baik, saya sedikit telah menyiapkan materi ya untuk persiapan ini ya. Ya, saya iya, ya, apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, Pak. Mbak Yin sudah Masih. kelihatan? Oh, sekarang sudah, Bapak. Materi sudah kelihatan nggih? Sampun, Ya, Bapak. baik. Monggo. Ya, nggih, ya. Baiklah Bapak Ibu, materi tentang hal yang perlu untuk dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu guru di dalam menghadapi tahun ajaran baru. Secara sederhana Bapak Ibu, kita harus mengetahui 7 hal ini ya dalam rangka mempersiapkan perangkat pembelajaran. Oh iya, bahwa kita untuk Kabupaten Sukoharjo hampir 95% dari sekolah ya, sekolah SMP, sekolah menengah pertama itu telah secara lengkap menerapkan kurikulum merdeka atau kurmer. Kelas 7, kelas 8, dan tahun ini hampir yaitu semuanya kelas 9. Kecuali beberapa sekolah yang kemarin karena suatu dan lain hal sehingga harus menunda sampai tahun depan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti kita akan berfokus pada persiapan untuk kurikulum merdeka atau kurmer ya. Kalau yang kurikulum 2013 atau Kurtilas yang masih ada beberapa sekolah nanti monggo Bapak Ibu bisa ngunduh di beberapa file di Google Drive-nya MGMP yang sudah lama, nanti monggo silakan dipirsani dan kemudian diambil. Ya, itu. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita akan sampaikan ini secara sederhana saja terhadap materi-materi yang perlu untuk Bapak Ibu persiapkan ya. Apa saja 7 hal itu? Untuk yang pertama ya tentu kita harus menyiapkan pertama itu kalender pendidikan atau KADIK. Biasanya KADIK itu disusun oleh sekolah atau satuan pendidikan ya pada awal tahun pelajaran. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah nyusun ya, yaitu KADIK ya, yang beberapa waktu kemarin kita telah mendapatkan kiriman dari Kanwil Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Sukoharjo mengadopsi, cuma kita masih menunggu nanti program-program yang dirancang oleh MKKS sampai hari ini belum ada. Oleh karena itu kemandirian dari sekolah untuk menyusun KADIK. Ya, untuk menyusun KADIK. Monggo disusun KADIK-nya dengan sebaik mungkin. Ini adalah contoh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan saya juga masukkan di link perangkat, link administrasi dari sekolah saya, sekolah kami di SMP Negeri 2 Kartasura, sudah kami susun. Monggo nanti kalau memang mau dimodifikasi silahkan ya, disesuaikan dengan kalender Bapak Ibu sekolah masing-masing. Ya, kalender-kalender pokok. Tetapi kan kalender-kalender pokok dari Kanwil itu kan baik itu hari-hari efektif, kemudian mungkin saja adalah libur-libur umum, kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat satu provinsi ataupun nasional, misalnya ANBK dan seterusnya. Nanti monggo Bapak Ibu bisa yaitu memodifikasi. Insya Allah nanti akan kami sampaikan. Itu akan kita masukkan, sisipkan di dalam
administrasi Bapak Ibu, baik yang kelas 7, 8 maupun 9. Nah, kemudian Bapak Ibu yang perlu kita siapkan setelah itu adalah Prota. Dari Kadek maka kita akan bisa menyusun program tahunan atau Prota. Nah, apa itu Prota Bapak Ibu? Prota adalah rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun untuk mencapai tujuan dari CP, capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, dan CP ini adalah merupakan perangkat resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, dalam ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbudristek, ya, bersama dengan Kemenak, ya. Kita tinggal mengambil atau tinggal yaitu mengcopy dari pemerintah. Nah, Bapak Ibu, dalam kita menetapkan alokasi waktu, ya, harus kita sesuaikan dengan seluruh CP atau capaian pembelajaran yang ada di dalam kurikulum. Artinya apa? Jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, CP sifatnya sangat global. Nah, lalu tuntunan kita apa, Bapak Ibu? Tuntunan kita adalah buku pegangan, baik buku pegangan siswa maupun buku pegangan guru yang sering kita sebut dengan buku paket yang juga telah diterbitkan oleh kementerian juga. Ya, Uskurbuk dan kementerian. Dalam hal ini kita tinggal mengambil saja. Oh, ternyata untuk CP yang dialokasikan pada fase D tahun pertama atau kelas 7 adalah materinya ini. Ya, sehingga kita tidak terlalu sulit. Karena kalau kita nanti istilahnya mengubah sendiri, nanti kita kesulitan sendiri. Maka di kelas 7 sudah ada buku paketnya Bapak Ibu. Nanti juga akan kita sertakan, kita akan kirimkan bersama dengan perangkat, bersama dengan kelengkapan administrasi, baik buku guru maupun buku siswanya, baik yang kelas 7, kelas 8 maupun yang kelas 9. Ya, itu. Nih, jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, ini. Jangan sampai ada yang tertinggal dari cakupan CP, capaian pembelajaran itu jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian apa saja Bapak Ibu yang ada kalau kita menyusun komponen Prota? Nah, apa saja yang mesti ada? Identitas satuan pendidikan, apa mata pelajarannya, tahun pelajaran, kemudian CP-nya, tujuan pembelajaran, alokasi waktu, dan keterangan. Monggo, ini bisa dimodifikasi sesuai dengan selera Bapak Ibu. Jadi kan kita ini sekarang kurikulum merdeka, tidak harus semuanya ansih sama seragam. Monggo silahkan, mau dibikin tabel membujur juga boleh, ke bawah juga boleh, silahkan. Yang penting pokoknya identitas ini perlu penjenengan ada dalam menyusun komponen Prota atau program tahunan. Jadi program tahunan itu nanti akan mencakup 1 tahun. Ya, CP-nya pada bagian tema apa, dibutuhkan waktu berapa, sampai dengan seterusnya. Tuh. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita Prota, kemudian Promes atau Prosem. Monggo, Prosem ya kena, Promes ya kena, program semester. Ya, walaupun sebenarnya di dalam kaidah kurikulum itu sebenarnya tidak mengenal artinya semester. Karena apa? Nanti itu adalah fase. Jadi fase dalam tahap tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tapi pada realita dan kenyataannya, baik itu di dalam kita mengelola pembelajaran ataupun juga yang ada di Dapodik, tetap ada semester 1, semester 2. Maka silakan materi yang ada pada buku
buku paket, kita bagi. Oh, semester 1 ini, semester 2 ini. Maka program semester adalah program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester atau lebih kurang setengah tahun. Selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan utuh. Ya, mengapa satu kesatuan utuh, Bapak Ibu? Karena sejak kurikulum Merdeka sudah dilebur kembali antara penilaian dari kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Maka namanya pengetahuan dan keterampilan. Karena tidak terpisah, tapi dilebur menjadi satu. Lah, yang lebih rinci adalah pada tahap pembelajarannya. Artinya Bapak Ibu harus punya banyak catatan di dalam jurnal harian pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Apakah itu nanti penilaiannya pengetahuan, apakah penilaiannya pada keterampilan, dan juga tetap harus memperhatikan pada sikap. Ya, pada sikap. Menjadi satu kesatuan yang utuh. Apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai acuan untuk menyusun satuan pembelajaran, acuan kalender kegiatan belajar mengajar, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar yang tersedia. Dari Adik, Bapak Ibu breakdown pada saat program semester, ada berapa pekan, kemudian ada berapa hari efektif, kemudian ada berapa hari yang non efektif. Bapak Ibu harus susun secara baik. Jangan sampai ada ketertinggalan dari penyampaian materi kurikulum. Nah, itu. Lalu apa Bapak Ibu yang ada pada komponen Promes atau Prosem? 1, identitas seperti biasa, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran. 2, materinya. Materinya, pokok materi itu apa? Dan submaterinya. Ya, kadang-kadang dalam satu bab ya yang ada di dalam buku paket itu terdiri dari beberapa sub-materi. Nah, maka nanti penjenengan untuk program semesteran bisa ada submateri. Alokasi waktu, kemudian bulannya terinci per minggu akan kita sampaikan pada minggu keberapa. Dalam 1 minggu ada berapa jam, kemudian kita letakkan pada apa. Saya sudah setiap waktu kita laksanakan, insya Allah tidak ada masalah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang Bapak Ibu perhatikan, kita perhatikan HCP, capaian pembelajaran, yaitu learning outcomes. Apa itu? Ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan satu periode belajar atau fase tertentu. Dan di SMP, MTS ini adalah fase D, sehingga ya tentu harapannya adalah yang bisa dipahami, dikerjakan oleh peserta didik pada fase D. Fase tingkat SMP selama 3 tahun. Nah, ini makanya CP-nya nanti ada pada bagian fase D. Dan untuk IPA kita sudah ambil Bapak Ibu, sudah kita sinkronkan dan kita klopkan, dan sudah kita pisah-pisahkan Bapak Ibu untuk CP yang di kelas 7 semester 1 apa, kelas 7 semester 2 apa, kelas 8 semester 1 apa, 8 semester 2 apa, dan seterusnya. Sudah, nanti Bapak Ibu persani ketika sudah di-share link untuk mengunduh perangkat pembelajaran. Nanti dipersani pada CP-nya itu. Nah, itu. Kita menyesuaikannya dari apa Ibu? Dari buku paket. Dari buku paket yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Bukan buku paket yang lain. Bukan buku paket yang lain. Kalau ada sekolah Bapak Ibu yang pakai buku paket yang lain boleh, tetapi itu hanya sebagai apa Bapak Ibu, sebagai buku untuk tambahan saja, bukan buku utama. Itulah perintah dari kementerian juga, dari kabupaten, dari dalam inilah MKKS, supaya nanti tidak terjadi gap yang panjang atau gap yang jauh antara yang di kota dengan yang di desa. Ini. Kemudian apa saja komponen yang ada pada CP?
Nah, nanti di Bapak Ibu pirsani, ada rasionalisasi mata pelajaran, ada tujuan mata pelajaran, ada karakteristik mata pelajaran, ada capaian pembelajaran untuk setiap fase perkembangan kemampuan murid. Jadi nanti pada CP itu ada 4 komponen itu Bapak Ibu. Ya, sudah tergambar di situ, kita tinggal yaitu copy paste. Ya, sudah. Nah, itu kan CP itu kan kalau di apa itu Permendikbud itu menjadi satu. Nah, menjadi satu kesatuan. Semua mata pelajaran ya yang diadopsi kecuali mata pelajaran muatan lokal. Nah, maka kita tinggal ambil saja rasionalisasi mata pelajarannya apa, kemudian tujuan pembelajarannya kita ambil apa, kemudian karakteristik mata pelajarannya kita ambil apa, kemudian capaian pembelajaran untuk setiap fase meliputi apa? Pengetahuan, keterampilan, ya toh? Ini 2 hal yang menjadi satu itu tadi, serta juga adalah perkembangan kemampuan murid. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada 4 itu. Nanti Bapak Ibu tinggal ambil. Baik, setelah itu kemudian dari TP kita breakdown menjadi TP atau tujuan pembelajaran. Apa itu tujuan pembelajaran? Merupakan deskripsi untuk mencapai 3 aspek kompetensi yang diperoleh atau dimiliki oleh siswa atau peserta didik. Nah, jadi deskripsi untuk mencapai 3 aspek kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Artinya dari 1 TP itu bisa 2-3 kali kegiatan pembelajaran. Yang intinya adalah telah mendeskripsikan 3 aspek kompetensi. Apa? Aspek kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan juga tetap pada sosialnya atau sikapnya. Ya, makanya pada sikap sebenarnya meskipun sekarang tidak setiap guru mata pelajaran untuk memberikan penilaian secara real, tapi hanya memberikan pertimbangan, tetapi di dalam P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila, hakikatnya kita adalah membangun sikap pada peserta didik. Itu berasal dari mana? Dari tujuan pembelajaran atau TP. Nah, baik. Selanjutnya, apa saja komponen TP? Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat dulu ada yaitu yang namanya formula ABCD. Itulah Bapak Ibu yang perlu untuk ada di dalam kita menyusun TP atau tujuan pembelajaran. ABCD, audience, behavior, conditioning, and degree. Nah, jadi itulah yang termaktub di dalam apa itu penyusun tujuan pembelajaran. Audience, behavior, conditioning, and degree. Apa itu audience? Audience itu ya peserta didik, audien berarti siswanya. Behavior, apa behavior? Tingkah lakunya. Ya, tingkah laku. Jadi aktivitas siswa di dalam pembelajaran. Conditioning berarti adalah kondisi. Kondisi bisa diartikan sebagai suatu keadaan. Ya, keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, ini. Kemudian degree ini adalah tingkatan perbandingan untuk membandingkan kondisi dari peserta didik sebelum dan setelah pembelajaran. Pada conditioning, siswa itu melakukan kerja, maka tujuan pembelajarannya biasanya diwujudkan dalam KKO, kata kerja operasional, menganalisis,
mendeskripsikan, dan seterusnya. Nanti ada degree-nya. Degree adalah tingkatan dari penampilan yang dapat dilakukan oleh peserta didik atau siswa sebelum dan setelah melakukan rangkaian proses pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi 4 komponen ini format ABCD yang perlu ada pada penyusunan TP. Nah, kemudian Bapak Ibu baru nanti dari TP kemudian menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Apa itu alur tujuan pembelajaran? Disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan bagi guru dan juga siswa untuk mencapai CP pada akhir fase tersebut. Ya, sehingga tujuan pembelajaran disusun secara kronologis itu adalah dasarnya, urutan adalah pembelajarannya. Kronologis pembelajarannya. Sejak dari awal membentuk secara spiral, kemudian konstruktivisme sehingga mampu untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan CP tadi pada akhir fase. Nah, itu dibuat alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, ini Bapak Ibu waktunya dikit tapi hampir selesai kok. Oke. Kemudian apa saja yang ada pada komponen ATP Bapak Ibu? Komponen ATP ini ada identitas satuan pendidikan, kemudian capaian pembelajaran, materi, kelas semester, alokasi waktu, dan sumber belajar. Itu adalah komponen-komponen yang ada pada ATP. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah itu semuanya ada, maka kemudian kita menyusun, kalau dulu namanya RPP, sekarang yaitu modul ajar. MA, modul ajar. Apa itu modul ajar? Modul ajar ini adalah sejumlah alat. Ya, sebagai alat ini. Atau sarana yang berisi media, metode, petunjuk, dan pedoman. Yang memang itu dirancang secara sistematis dan menarik dalam rangka untuk mengimplementasikan dari isian kurikulum yang terdapat di dalam ATP yang dikembangkan dari CP untuk dikuasai secara baik oleh peserta didik dengan harapan mampu membentuk peserta didik dengan profil pelajar Pancasila. Itu harapannya. Maka modul ajar itu alat untuk, cara istilah saudaranya, alat untuk mengajar yang isinya adalah kurikulum minimal yang perlu dikuasai oleh peserta didik yang dapat diimplementasikan menjadi seorang pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Itu. Jadi ini yang dititik beratkan pada kurikulum merdeka dengan profil pelajar Pancasila itu harus betul-betul dirancang untuk menghasilkannya dengan membuat kita modul ajar. Gitu Bapak Ibu. Nah, apa saja komponennya? Isinya. Satu adalah komponen umum. Informasi umum. Apa itu? Identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila harus ada, sarana yang digunakan, prasarananya, target dari peserta didik apa. Itu adalah komponen umum. Kemudian komponen inti apa? Tujuan pembelajarnya ditulis pada bagian apa di modul ajar itu. Kemudian pemahaman bermaknanya pada apa kita buat. Pertanyaan pemantiknya kita buat, kemudian skenario pembelajaran, kegiatan pembelajaran, mulai dari awal mungkin kita menyusun asesmen awal, diagnostik, kemudian kita susun bagaimana kegiatan awal, pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, terakhir nanti asesmen lagi. Lah itu dirancang kegiatan pembelajaran. Kemudian ada asesmen penilaiannya, monggo
Penilaian nanti akan ada setelah ini. Kemudian ada pengayaan dan remedial, serta ingat Bapak Ibu, perlu ada refleksi. Baik itu refleksi untuk peserta didik, juga refleksi untuk guru, berkolaborasi. Inilah pentingnya Bapak Ibu, kita mengedepankan terhadap pembelajaran sosio-emosional. Jadi tetap berpegang pada sosial dan emosional. Melibatkan peserta didik untuk merancang pembelajaran. Jadi tidak hanya pada guru ansih saja, tetapi juga murid dilibatkan. Inginnya seperti apa? Itulah pembelajaran yang berfokus pada sosial emosional. Ya, baik Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah asesmen. Bapak Ibu, asesmen kita kenal ada beberapa macam. Ada asesmen diagnostik, ya, baik itu non-kognitif ataupun kognitif. Kemudian asesmen yang formatif. Dan yang terakhir adalah asesmen sumatif. Diagnostik, kita tahu asesmen diagnostik adalah untuk mendiagnosa mengenai karakteristik peserta didik, yang mana ada diferensiasi pada peserta didik masing-masing sesuai dengan kemampuan dan karakternya seperti apa. Kemudian nanti dari asesmen diagnostik, apakah kita mau mendiagnosa pada kognitifnya, ya kognitif berarti kemampuan pengetahuannya, ataukah yang kognitif, ya, mungkin saja adalah tingkah lakunya atau karakteristik perilakunya, karakteristik cara belajarnya. Lah itu akan menjadi landasan pokok dasar awal untuk kita mendiferensiasikan pembelajaran. Nah, kemudian asesmen formatif. Sambil berjalannya kegiatan pembelajaran Bapak Ibu, perlu adanya perbaikan-perbaikan. Dari apa? Dari metode pembelajaran, dari skenario pembelajaran, dari pelaksanaan pembelajaran, pasti akan mengalami kendala-kendala ataupun kekurangan-kekurangan. Nah, asesmen formatif fungsinya untuk itu, untuk mengetahui kekurangan-kekurangannya dan memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian asesmen sumatif adalah asesmen yang dipakai untuk mengukur sejauh mana penguasaan peserta didik terhadap proses pembelajaran, baik itu pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, biasanya bisa dilaksanakan setelah beberapa TP atau beberapa tema, materi bab. Nah, maka asesmen sumatif kita kenal asesmen sumatif antar waktu, asesmen sumatif akhir materi, asesmen sumatif akhir semester, asesmen sumatif akhir tahun, asesmen sumatif akhir jenjang. Itu adalah macam-macam jenis-jenis dari asesmen. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian setelah ini Bapak Ibu, nanti kita akan mendapatkan link Zoom. Ya, link ya. Tolong Mas Bram nanti disampaikan pada teman-teman, pada Bapak Ibu guru, link yang harus dibuka untuk mendownload materi ataupun perangkat pembelajaran yang terdiri dari 7 ini. Nanti kalau ada problematika, ada masalah, Bapak Ibu silakan komunikasi dengan pengurus MGMP. Pengurus MGMP akan siap melayani Bapak Ibu dalam rangka untuk mempersiapkan penjenengan menyongsong tahun ajaran baru 2024-2025. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita laksanakan dan kita pada siang menjelang sore hari ini, sehingga harapannya ini bukan yang terakhir, tapi adalah awal untuk kita terus berbenah diri, kemudian melayani. Saya yang menyampaikan materi tentang perangkat keadministrasian guru sebagai tugas pokok fungsinya dalam
melaksanakan dan melayani peserta didik. Ada kurangan, mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Yuni selaku moderator. Dan sekiranya kalau ada hal yang perlu untuk disampaikan ini forum diskusi, bebas saja Bapak Ibu ya. Pokoknya ini gantinya kita musyawarah bersama, musyawarah guru mata pelajaran. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa dan sangat menarik materi dari Bapak Heru kali ini, nggih, Bapak Ibu, sehingga kita semakin matang, semakin bersemangat, dan tentunya semakin mantap dalam menghadapi tahun ajaran baru 2024-2025 ini, Bapak Ibu. Ibaratnya gini, kita sudah punya senjata saat mau perang. Nah, kita juga sudah punya senjata untuk menghadapi anak-anak, untuk menyambut tahun ajaran baru sehingga nanti pembelajaran bisa maksimal, nggih, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sebelum kita ke sesi berikutnya, sekedar mengingatkan bahwa link presensi dari webinar kali ini sudah di-share oleh admin di live chat, di kolom chat, atau kemudian nanti bisa diisi karena link tersebut sebagai pedoman kami dalam mencetak sertifikat. Begitu Bapak Ibu. Kemudian link materi juga akan di-share oleh admin. Monggo di situ ada ada modul ajar, ada materi-materi lain, materi yang disajikan kali ini pula. Jadi terima kasih Bapak Heru, lengkap sekali perangkatnya. Jadi bahkan teman-teman kami tadi yang saya lihat dari Demak, dari Kudus, itu banyak yang ikut dan tentunya bisa digunakan sebagai acuan beliau-beliau dalam menyusun perangkat pembelajaran. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya sesi tanya jawab itu nanti sekali pertanyaan langsung jawab begitu saja nggak Bapak Ibu narasumber? Monggo, siap, siap, siap. Kemudian saat menyampaikan pertanyaan bisa lewat Zoom, video Zoom, live Zoom ini, atau bisa lewat chat. Dan saat menyampaikan pertanyaan, silakan Bapak Ibu mencantumkan nama dan juga asal instansi dan kemudian pertanyaan. Monggo silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan dipersilakan. Monggo Bapak Ibu untuk meramaikan atau mungkin sekedar usul yang demi kemajuan MGMP IPA kita. Ini kok anteng sekali ini. Nampaknya memang teman-teman ini sudah pada luar biasa, guru-guru hebat. Jadi sebenarnya kan kita tinggal flashback, kelas balik terhadap materi-materi yang sudah setiap hari kita siapkan ya. Jadi memang kami dari MGMP tugas kita cuma mengumpulkan saja beberapa dari tugas teman-teman ketika kemarin mengadakan pelatkur kita gabung ya, tapi juga ada tambahan-tambahan dari kita sehingga nanti harapannya bisa dimanfaatkan betul oleh teman-teman kalau membutuhkan. Monggo teman-teman silakan. Saya sedikit menambahkan nggih Pak, untuk pedoman pembuatan perangkat pembelajaran kita sudah punya keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan nomor 032/H/KR 2024 tentang capaian pembelajaran yang baru Pak. Betul Jadi ya. digunakan. Itu tadi bisa digunakan sebagai pedoman dan kebetulan alhamdulillah MGMP kita sudah menggunakan CP yang baru tersebut, nggih Bapak nggih. Sudah, ya. Otomatis nggih. Iya, ini sebagai pedoman kita. Alhamdulillah ternyata
Nggih. Luar biasa seluruh anggota MGMP IPA Kabupaten Sukoharjo ini. Baik, apakah kalau tidak ada pertanyaan bisa? Oh ini coba ada live chat. Oh ini live chatnya, ini materi dari webinar kali ini sudah di-share di chat Bapak Ibu, nanti bisa diunduh dan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam menghadapi dan menyongsong tahun ajaran baru. Baik Bapak Ibu, ini tidak ada sesi tanya jawab Bapak. Sudah mau selesai. Luar biasa. Berarti ini apa Masih narasumbernya ada luar waktu, Dok, biasa. Mbak Yuni? Ada Ya, waktu berapa mungkin tawarkan ke peserta? Waktunya masih berapa menit? Dalam Bapak Ibu, Waktunya kira-kira masih waktunya berapa? kita sebenarnya sampai jam 15.30 Ibu, tapi karena Hmm, kebijakan dari kami, kita sudah mendekati waktu asar. Jadi nanti kita jika sudah selesai bisa kita tutup Ibu. oh, iya, Gitu. betul. Karena sudah mendekati waktu asar begitu. Iya. Terima kasih Mbak Yuni. Nggih, matur suwun Ibu. Baik, kalau begitu bisa kita tutup Pak Heru kalau tidak ada Nah, pertanyaan. kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan yang perlu untuk disampaikan, sudah jelas semuanya ya Bapak Ibu. Nah, Ini nanti lebih baik. lanjut bisa komunikasi. Misalnya Bapak Ibu pengen menanyakan suatu nanti boleh aja. Ya. Lewat chat WA kita juga boleh, lewat di grup kita juga boleh. Kalau mungkin ada gini, wah nek ngono serasa nganggo webinar wae no. Enggak, malah nanti kita akan buat Bapak Ibu mungkin tidak webinar, tapi juga ada bentuknya seperti diklat itu. Jadi kita 3 hari, 3 pertemuan, mungkin bisa kita rancang sebagaimana apa itu kombel-kombel yang sudah lebih dulu aktif mengadakan kegiatan itu. Tentang laboratorium bisa kita explore bagaimana pemanfaatannya dan seterusnya. Nanti pokoknya kita akan adakan. Ini baru awal. Mudah-mudahan ini mendapatkan istilahnya antusiasme dari teman-teman anggota, kemudian untuk memotivasi kita untuk meneruskan. Ngaten. Makasih. Oke, Bapak. Ya. Bahwa dalam kurikulum Merdeka ini untuk kepentingan anak ya Pak. Kita Ye. juga mengenal gerakan GSM, gerakan sekolah menyenangkan. Itu tentunya untuk anak juga nih Pak nggih. Betul sekali, Ya. nggih. Tadi udah sampaikan oleh Mbak Bu Titik ya, kita harus betul-betul menjadi guru yang bijaksana, bijaksini. Ya, tidak boleh, jangan sampai. Kadang-kadang kita perlu lebih dekat pada anak-anak itu supaya anak-anak itu kerasan di sekolah, tidak merasa terkekang, tidak merasa malah seakan-akan seperti mohon maaf di suatu tempat yang menakutkan kalau di sekolah. Jangan, tapi kita harus berusaha menjadi guru yang pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan untuk gurunya, juga menyenangkan tentu untuk peserta didik. Nah, itu yang penting dan utama. Maka yang kemarin kita sampaikan juga, kita bahas pula tentang pembelajaran berfokus pada sosial emosional atau pembelajaran sosial emosional. Itu melibatkan siswa supaya siswa itu tidak ditinggalkan, tapi betul-betul menyatu dengan pembelajarannya itu sampai kepada relung yang paling dalam sehingga seakan-akan ya sudah menjadi satu senyawa yang sangat erat. Ngaten? Ya, makasih. Baik Bapak, mungkin bisa kita tutup nggih kalau begitu. Jadi Bapak Ibu, 15. bagaimana Ibu Titi? Iya, betul sudah jam 15 ini. Closing statement. Baik. Bapak Ibu, untuk kali ini sangat menarik, sangat bermanfaat untuk kita, dan nanti akan tentunya tadi ngendikanipun Pak Heru akan ada kegiatan atau webinar di event-event berikutnya. Tentunya dengan materi yang menarik, tema menarik, yang lebih menarik juga dan serta up to date. Begitu nggih Bapak Heru? Siap, ya. Siap Nah, ini. ini terutama kita mungkin mempersiapkan juga anak-anak peserta didik kita
ya barangkali supaya nanti kita bisa anak-anak didik kita bisa bersaing dengan olimpiade OSN misalnya, perlu kiranya kita membekali kepada teman-teman yang ditunjuk ditugaskan oleh satuan pendidikan masing-masing untuk membimbing mereka, perlu kiranya kita memberikan pembekalan dan bisa kita jadikan untuk apa kegiatan yang di PMM ini, sehingga selain memang ilmu itu yang diharapkan juga ada sertifikat yang bisa dicetak. Demikian. Ya, terima kasih. Ya. Baik Pak, kami haturkan terima kasih atas semuanya ini tadi Pak. Kami Siap. haturkan terima kasih juga kepada terutama Bapak Heru, Ketua MGMP IPA, kemudian sekaligus narasumber, kemudian kepada Bapak Widayat selaku Ketua Kombel, kemudian kepada Ibu Krisnandari Titik selaku narasumber, kemudian seluruh pengurus MGMP IPA yang berada di balik layar webinar kali ini, kemudian kepada seluruh Bapak Ibu peserta yang alhamdulillah antusias dalam mengikuti webinar kali ini, jenengan semua luar biasa. Amin. Sebelum menutup kegiatan kali ini, saya memiliki kata bijak dari Albert Einstein. Jangan pernah menganggap belajar sebagai tugas, saya ulangi. Jangan pernah menganggap belajar sebagai tugas, tetapi anggaplah sebagai kesempatan berharga untuk mempelajari sesuatu. Mari kita terus belajar sepanjang hayat dengan ikhlas dan ingin belajar. Jangan jadikan belajar sebagai beban, tetapi sebagai kebutuhan. Begitu nggih Bapak Ibu? Iya, siap. Maka, Oke, untuk ini ada pertanyaan ini untuk apa itu linknya Mas Bram, Pak Bram, untuk linknya yang bisa untuk diakses oleh teman-teman peserta untuk mendownload bukan sekedar materi, tapi apa itu perangkatnya. Mohon Sudah ada, silakan sudah. sudah ada dari tadi. Saya coba Sudah. share booking ya. Oh ya. Sudah. Ini Oh, ada mungkin pertanyaan. baru masuk Pak, jadi mungkin ini harusnya Oh sudah. gitu. ya, Iya. Nah, oh, oke. baru masuk. Jadi Tadi mungkin bertanya. kepental terus waktu saya share. Gitu. Oh gitu ya. Oke, saya kirim lagi ya. Tapi sudah ya. Sudah. Nah, kemudian nanti untuk yang teman-teman guru IPA Kabupaten Sukoharjo, selain nanti di sini juga kita fasilitasi supaya bisa diunduh dari grup kita. Ngaten? Ya. Tapi kalau untuk yang dari luar Kabupaten Sukoharjo ya dapatnya dari sini nanti. Kalau misalnya tidak ya nanti komunikasi dengan komunitas belajar guru IPA SMP Kabupaten Sukoharjo. Ngaten nggih? Iya, makasih. Baik, ini ternyata ada pertanyaan itu Bapak. Dari Ya. Ibu Ami Sugiatmi. Sepertinya ini dari SMP Mutiara Insan Sukoharjo. Dari SMP-nya Pak Taufik ini sepertinya. Baik, iya. Assalamualaikum Bapak Ibu narasumber. Mohon izin bertanya, selain perangkat yang lengkap, bagaimana menjadi guru yang menyenangkan nggih Bapak Ibu? Matur suwun. Begitu Bapak? Wow, guru yang menyenangkan. Satu, ibu atau bapak ibu harus senang dulu menekuni profesi ini. Tadi yang Albert Einstein tadi mengatakan jangan jadikan suatu tugas atau beban, tapi jadikanlah itu sebagai suatu apa tadi? Bukan sebagai beban, tetapi sebagai kebutuhan. Jadi ya kita senang dulu, senang dengan profesi yang sudah kita niati nama itu ini dengan sesenang-senangnya, gitu. Jadi kalau dalam bahasa agama khairun nas anfa'uhum linnas. Maka sebaik-baik manusia itulah yang memberikan manfaat dan menyenangkan bagi orang lain. Ya, lebih baik kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu, tapi kita bisa menyenangkan terhadap orang lain. Itu pada prinsipnya itu. Nah, bagaimana implementasi mengejawantahkan itu? Yaitu berasal dari pengalaman biasanya. Dengan semakin banyak pengalaman, itu akan menggembleng kita untuk bisa membawa nilai-nilai yang menyenangkan tadi di depan peserta didik. Ya, makanya istilahnya itu melegenda. Kalau dipotong langsung dalam artian instan nggak bisa. Ya, tapi harus dari pengalaman. Ibu Ami,
sambil berjalannya waktu, oh ternyata begini, senangnya anak seperti ini. Kalau kemudian kita begini, tidak sekedar hanya kita misalnya aja apa ya, diberikan sesuatu terus kemudian dia senang enggak, tapi harus melalui suatu proses pembelajaran itu. Jadi intinya ibu senang dulu, habis itu ya nanti oh bagaimana ya supaya anak-anak itu lebih kerasan, lebih senang dengan materi yang mungkin kadang orang menyebut IPA itu berat, IPA itu membosankan, IPA itu angel, enggak gitu. Itu kalau saya gitu. Tapi mungkin cara-cara yang lain bisa berbeda. Mungkin Bu Titi bisa berbeda juga. Mungkin bisa menambah sedikit Pak Heru. Ya, monggo. Tadi pertanyaannya untuk bisa menyenangkan Nggih. Guru yang bisa menyenangkan. Bu Titi, halo. Oh, ini Bu Titi. Sepertinya terputus lagi. Sepertinya Sinyalnya terpental lagi. Gitu ya, Mbak Buki, nggih. Bu Ami. Oh ya, makasih, nggih. Ya. Nah, Jadi pengalaman nanti butuh belajar terus gitu loh. Pengalaman ya. ini Bu Titi. Menguasai materi pasti. Ya. Orang kalau nggak menguasai materi ya tentu saja mau ngajarnya grogi ya. Materinya apa? Maka menguasai materi. Kemudian menguasai metode pembelajaran. 4 kompetensi itu Ibu. Kompetensi pedagogi dikuasai, profesionalisme dikuasai, sosial dikuasai, kepribadian sosial dikuasai. Insya Allah 4 itu akan membawa kita menyenangkan bagi anak didik kita. Ngaten, terima kasih. Dan sekedar tambahan gitu Pak, mungkin diklah Ya. anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Betul sekali. Ing Iya, arso gitu. Sutulodo, ing Madya Mangarso, Tuturi Handayani. Itu. Nggih. Nah, Petuah Ki Hajar Dewantara. Ya. Nggih, siap. Monggo ini sebelum sesi berakhir, Mas Bram bisa minta tolong di SS-kan nanti. Bapak Ibu minta tolong di on-kan kameranya. Kemudian Ya. kita adakan sesi foto bersama. Begitu. Iya, siap. On kamera Bapak Ibu. Monggo semuanya. Pak Ratman, monggo on kamera Bapak. Siap. Mohon maaf. Mas. Terputus-putus. Oh, alah, Bu. Oh, tidak ada. Bu Dani, monggo Bu Dani on kamera. Kalau beli HP mau beli sinyal. Pak, Mas Bram siap untuk Siap, oke. mengambil gambar? Siap. Siap. Mana suaranya Mas Bram? Oke. Halo. Dari layar 1, 2, 3, 4. Kelihatannya Ya, ada 4 layar nih. Layar Ya, siap. dulu. 1, Siap. 2, 3. 3. Iya. Oke. Sip. Oke. Berapa kali kayaknya ada beberapa slide ya, Mas Iya. Bram? Iya, 4 slide. Ya. Iya, monggo. Sekarang yang layar 2, oke. 1, Oke. 2, 3. 4. Ya. Oke, layar 3. Layar 3. Enggak ada yang on cam tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Layar 3 on Ya. cam. 1, Ini 2. Pak Ratman sudah mulai on cam, nanti bisa diulang yang saya cerita. Ya, Oke, layar keempat. 1, 2, 3. Oke, 1. Iya. Kita balik layar 1 lagi, Pak Ratman sudah. Oh Pak ya. Ratman sudah ada. Layar 1 saya ulangi ya, sekali lagi ya. Martanti juga. 1, 2, 3. 3, 4. Siap. Oke. Bu Dani. Bu Dani ini kok tidak kelihatan ini. Ya. Pada akhirnya Pak Artanto. Pada akhirnya dari kami seluruh panitia webinar dengan judul membuat perencanaan dan administrasi guru menyongsong tahun ajaran baru tahun 2024-2025 bersama komunitas belajar MGMP IPA Kabupaten Sukoharjo mengaturkan terima kasih dan sampai jumpa dalam event berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit contoh Bapak Ibu, di Kabupaten Sukoharjo ada Kecamatan Tawangsari,
Di Kabupaten Karanganyar ada Kecamatan Metese. Kami segenap penggerak Kombel IPA SMP Kabupaten Sidoarjo mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Terima Pak kasih Dokter Bapak Anda. Ibu. Selamat. Saya dadah dulu. Telepon kamera dan saya dadah-dadah. Juang penuh dedikasi, menginspirasi, membangun generasi. Bersama NJUMP kita bersatu, ciptakan masa depan cerah. Eksperimen seru, pelajaran menarik. Sudah, Mas Bram bisa ditutup. Bisa kita akhiri untuk recordingnya.